Indonesia Menyapa Pagi. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, Merdeka. Selamat pagi pendengar, kami kembali menyapa Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi Pro 3 RRI. Saya Esti Sulis yang bersama Anda, dan di sepanjang pagi ini kami akan hadirkan beragam topik dalam perbincangan diskusi kami. Sekaligus nanti kami juga akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung. Kami akan hadirkan bagaimana proses dalam rangkaian peringatan detik-detik proklamasi yang nanti akan berlangsung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami juga suguhkan rangkaian informasi seputar bagaimana aktivitas publik, aktivitas masyarakat dalam menyemarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita peringati tepat hari ini, Kamis 17 Agustus 2023. Baik pendengar, pagi ini kami akan ajak Anda untuk membahas seputar apa yang kemarin sempat disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang bersama dengan MPR, DPR, dan DPD RI. Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa sampai kepada Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai hal-hal yang berkaitan dengan kemarahan, ejekan, bahkan makian dan fitnah bisa dengan sangat mudah disampaikan. Hal itu dikatakan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD RI di Senayan, Jakarta kemarin. Tetapi faktanya, budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa ini tampaknya memang mulai luntur. Mirisnya, kebebasan dan demokrasi justru digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sesungguhnya sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia. Dan memang tidak semua seperti itu. Mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru harus bisa membangunkan nurani bangsa untuk bersatu, menjaga moralitas ruang publik, terlebih dalam menjalankan transformasi bangsa Indonesia Emas 2045. Nah, bagaimana mencegah meluasnya polusi budaya dan menjaga moralitas di ruang publik tersebut? Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber. Pagi ini saya akan berbincang bersama dengan Senator DPD RI, Bapak Agustin Teras-Narang. Dialog Pro 3. Pak Teras-Narang, selamat pagi. Merdeka, Pak. Merdeka. Ya, salam sehat. Republik Indonesia, Mbak Esti. Alhamdulillah. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Ini kalau pagi ini agenda sangat padat dalam rangka peringatan HUTR. Ini posisi Pak Teras-Narang ada di mana ini, Pak? Saya posisi di Jakarta. Kemarin baru mengikuti penyampaian pidato dari Bapak Presiden dan kemudian pembukaan juga persidangan untuk tahun ini. Baik, Pak Teras-Narang, hari ini barangkali kalau kita tengok di media sosial kan banyak semangat-semangat positif ya tentang Dirgahayu Kemerdekaan RI dan ungkapan rasa syukur sebagai bangsa yang sudah berusia 78 tahun. Tapi kita tengok apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Presiden. Anda juga ada di Gedung Senayan kemarin. Betapa kita sedih dengan polusi budaya yang terjadi di media sosial ini. Seperti apa Anda sebagai seorang senator melihat problem yang menyedihkan ini, Pak? Iya, betul sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu saya kira merupakan suatu peringatan bagi kita sebagai bangsa Indonesia bahwa kesantunan adalah menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita paham betul bahwa kita adalah negara demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi kita juga paham dan harus mengerti bahwa kita ini juga adalah negara hukum. Jadi artinya segala tutur kata, segala sikap kita tentunya harus kita perhitungkan dengan baik. Dan kemajemukan kita ini adalah merupakan aset bangsa dan tidak semua bisa menerima sikap kita. Misalnya saja sikap kita yang keras, sikap kita yang ya istilahnya agak tidak santun, itu tidak bisa semuanya menerima. Oleh karena itu, mari dengan semangat Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ini, kita mulai menyadari diri kita bahwa kesantunan adalah menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mbak Esti, saya itu selalu ingin mengatakan ada 5 K yang menjadi perhatian kita. Pertama adalah kita kritis. Kritis tentu adalah menjadi bagian di dalam kehidupan kita bernegara. Kita harus kritis, tapi kekritisan kita arahnya harus konstruktif. Nah,
kekritisan kita yang konstruktif ini, mengingat kita negara hukum, maka tetap mendasarkan pada konstitusi. Yang pada akhirnya tiada lain adalah untuk kebersamaan. Nah, dari 4K yang terakhir tadi kebersamaan, yang tidak boleh kita lupakan adalah kesantunan. Nah, inilah makna yang saya rasa dengan 17 Agustus 2023 ini, ayo kita mulai menyadar dirikan kita, menyadar tahukan diri kita bahwa kita tidak hidup sendiri, tapi kita hidup bermasyarakat, kita hidup berbangsa, dan hidup bernegara, dan penuh dengan keragaman yang mempunyai keadat dan budayaan yang berbeda, tapi semangat kita satu adalah Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda, tetapi kita adalah satu. Nah itu Mbak Esti yang saya pikir perlu menjadi perhatian kita. Apalagi ini kita menjelang tahun politik. Nah ini tentu dengan tahun politik kita menyadari pasti ada pro dan pasti ada kontra. Tetapi dengan pro dan kontra itu adalah untuk kepentingan bersama. Saya rasa itu Mbak Esti. Ya, jadi kalau pakai rumus 5K-nya Pak Teras Narang, boleh-boleh saja sebenarnya kita menyampaikan kritik kepada siapapun. Tetapi tadi ya harus konstruktif, konstitusional. Betul. Ada kebersamaan dan mengedepankan kesantunan. Artinya betul, kalau kita bermain di media sosial, karena kan netizen Indonesia terkenal garang ini kalau menyampaikan komentar Pak Teras Narang. Seperti apa kemudian kita harus melakukannya? Iya, dan kita harus paham betul bahwa seketika kita membuat kalimat-kalimat di dalam media sosial, maka itu adalah menjadi tanggung jawab kita pribadi, tetapi kita juga jangan lupa bahwa itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga dibaca oleh orang lain yang mungkin berbeda pandangan, yang mungkin berbeda pemikiran, yang berbeda sikap, yang berbeda tingkah laku, dan ini harus kita pahami betul. Jadi prinsipnya Mbak Esti, berhati-hatilah mempergunakan media sosial. Ya. Karena secara hukum juga ada pertanggungjawabannya. Secara moral pun juga ada pertanggungjawabannya. Etika keagamaan pun juga memberikan batasan kepada kita. Jadi norma hukum, norma agama, norma sosial, norma moral itu harus menjadi perhatian kita. Dan kita harus sekali lagi nih Mbak Esti, penyadar tahuan bahwa kita tidak hidup sendiri. Baik, artinya sebenarnya begini Pak Teras Narang, Anda sebagai senator mungkin juga selama ini sering mendapatkan pengaduan dari publik ya, ketika misalnya ada sesuatu, publik itu sekarang kenapa dengan begitu mudah untuk misalnya memviralkan gitu ya, lapornya lewat media sosial, tidak justru misalnya melalui kanal-kanal yang sudah disediakan oleh pemerintah. Artinya kan there is something wrong begitu Pak Teras Narang. Apa komentar Anda soal ini Pak? Iya, betul Mbak Esti, dan ini mungkin menjadi cermin juga bagi kita ya, menjadi otokritik bagi kita. Jadi artinya ya kalau memang ada keluhan-keluhan dari masyarakat, kita harus peka dan kita harus hadir dan kita harus berusaha untuk menjadi saluran dari aspirasi itu. Karena kalau saya memperhatikan Mbak Esti, banyak teman-teman yang di media sosial itu sepertinya apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka inginkan untuk diselesaikan secara tuntas, diselesaikan sesuai dengan aturan, itu tidak terjawab dengan baik. Nah, oleh karena itu, saya menghimbau kepada kita, termasuk saya, sebagai Dewan Perwakilan Daerah, ya saya harus membuka hati saya dengan baik, dan kemudian memasang telinga, dan kemudian mata selalu harus memperhatikan dengan baik kehidupan masyarakat. Dan bukan hanya sekedar untuk melihat, bukan hanya sekedar untuk mendengar, tetapi untuk menindaklanjuti. Negara harus hadir. Aparatur penegak hukum harus mampu untuk menegakkan hukum dengan tanpa melihat siapa dia. Tapi yang dilihat adalah perbuatannya. Kalau dia salah, dia harus bertanggung jawab. Jadi itu. Jadi jangan sampai kita menutup Mbak Esti, jangan menutup saluran-saluran itu. Karena kalau saya dulu pengalaman sebagai gubernur, saya selalu katakan, 10 tahun saya menjadi gubernur di Kalimantan Tengah, saya selalu katakan, kritik itu adalah sebagai vitamin bagi saya. Dan saya berpengharapan bahwa kalau ada kebijakan saya yang salah, tolong
saya ditegur. Nah ini semuanya, tetapi tetap dengan 5K tadi, Mbak Esti. Ya. Jangan lupa. Kritis, ada yang paling konstruktif, ya, konstitusional, konstitusional, kebersamaan, dan ini yang paling penting, kesantunan. Nah, soal kesantunan dan etika di media sosial ini kan nampaknya memang perlu mendapat perhatian serius. Artinya lebih banyak kampanye atau bahkan mungkin edukasi soal bagaimana berperilaku, beretika di media sosial. Ada rekomendasi tidak ini Pak Tera Senarang sebagai senator Anda, kira-kira apa ini dari ranah pendidikan mungkin kita bisa masukkan kurikulum seperti apa ini Pak? Ya, memang di dunia universitas kita mengenal ada FISIP ya yang bagian komunikasi, dan kemudian juga kita diajarkan kok di dalam rangka bagaimana kita apalagi di bidang hukum ya, di bidang hukum juga kita diajar betul bahwa kalau kita melanggar hukum ya resikonya kita harus menghadapi tanggung jawab kita sebagai seorang yang harus bertanggung jawab dari sisi hukum juga. Nah, tetapi yang paling penting begini, kembali lagi, harus ini dimulai dari kita sendiri. We have to start from ourselves. Saya pikir begitu, Mbak. Jadi kita berangkat dari diri kita deh. Nah, kalau kita berangkat dari diri kita mulai dari lingkungan terkecil kita, keluarga, dan kemudian lingkungan kita di rukun tetangga, di rukun warga, dan kemudian di dalam kegiatan sosial lainnya. Nah, kalau sikap kita sudah memulai dengan sikap yang selalu memperhatikan kesantunan tadi, mudah-mudahan ini tidak akan berhenti. Jadi bagaimanapun dimulai dari diri kita masing-masing agar kita juga jangan juga melakukan sesuatu yang istilahnya mencemooh orang lain, mencaci maki orang lain. Karena seketika kita mencaci maki orang lain, seketika itu kalau istilah saya ya Mbak Esti, seperti kita pakai telunjuk. Ya, di satu tangan kita menunjuk si A, maka seketika itu 3 telunjuk kita tuh menunjuk diri kita. Jadi artinya apa? Jadi ingat, kamu jangan nunjuk orang aja, jangan nganggap orang salah saja, tapi lihatlah diri kamu. Apakah kamu sempurna? Apakah kamu hebat? Apakah kamu paling pintar di dunia? Apakah kamu paling menguasai segalanya? Nah, kalau dia menyadari dirinya bahwa dia pun juga punya keterbatasan, mungkin apa yang terjadi selama ini tidak mudah terjadi. Mungkin ada saja orang 1-2 orang. Tetapi kita juga harus mengingatkan orang itu. Anda bukan hidup di hutan sendiri loh. Ada Mbak Esti juga loh. Ada Teras juga loh. Yang punya hati, yang punya pikiran, yang juga taat beragamanya, yang selalu memperhatikan hubungan sosial. Nah, penyadar tahuan seperti ini kan harus disampaikan dengan lembut juga, Mbak Esti. Cara penyampaiannya ini saya garis bawahi juga ya. Baik. Betul. Jadi terima kasih sekali, ini 5K versinya rumusnya Pak Tera Senarang bisa jadi pegangan. Jadi kritis, konstruktif, konstitusional, kebersamaan dan kesantunan. Terima kasih banyak Pak Tera Senarang sudah bersama Pro 3 RRI. Baik, selamat pagi. Sampai jumpa. Selamat pagi. Merdeka. Merdeka. Senator DPD RI Agustin Tera Senarang sudah